Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen, ditugaskan untuk mempresentasikan atau menjelaskan hasil tugas kami yang berjudul Riba menurut Islam dan Jual Beli menurut Islam. Berikut kita simak video sampai habis. Check it out. Halo, nama saya Sri Ayuni, NPM 1905-160622. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Indriani, NPM 1905-160598. Perkenalkan, nama saya Anissa Aini, NPM 19051605090. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aini Triwidiastuti, NPM 1905-160615. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baharudin Yahya, NPM 1905-160632. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tinjauan historis riba. Riba berasal dari bahasa Arab yang artinya tambahan, yang berarti pembayaran atas uang pokok pinjaman. Sedangkan riba menurut istilah adalah mengambil tambahan dari harga pokok atau modal dengan cara yang batil. Ada banyak pendapat dalam menjelaskan riba. Akan tetapi, secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik itu dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam dengan cara yang batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Istilah riba sudah dikenal dan digunakan dalam transaksi-transaksi perekonomian oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Dan istilah riba sudah dikenal sejak peradaban Yunani kuno, yaitu pada zaman hukum Nabi Musa alaihissalam yang dianggap sebagai larangan anti riba tertua. Pada zaman Yunani kuno, masyarakatnya sudah banyak yang melakukan kegiatan riba. Plato dan Aristoteles sangat menentang keras adanya riba. Demikian juga kaum Yahudi, Nasrani, dan Islam. Semua agama samawi telah mengharamkan akan riba. Adapun menurut ulama mazhab Hanafi, riba ialah tambahan yang menjadi syarat dalam transaksi bisnis tanpa adanya kesetaraan yang dibenarkan oleh syariah atas penambahan tersebut. Kemudian menurut Imam Ahmad bin Hambal, riba itu adalah ketika seseorang yang memiliki hutang maka yang meminjamkan mengatakan kepada si peminjam apakah akan melunasi atau membayarnya lebih. Apabila tidak melunasi, ia harus menambahkan dana dalam bentuk bunga peminjam atas penambahan waktu yang telah diberikan. Adapun menurut pandangan ulama mazhab Syafi'i, riba dapat diartikan sebagai akad atas penggantian dikhususkan yang tidak diketahui kesetaraan dalam pandangan syariah pada saat akad atau dengan penundaan dari salah satu atau kedua harta yang dipertukarkan. Dari beberapa definisi tentang riba di atas, meskipun terdapat beberapa perbedaan definisinya masing-masing, akan tetapi substansinya tetap sama. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa riba adalah pengambilan tambahan yang harus dibayar dalam transaksi pinjam-meminjam ataupun jual beli yang bertentangan dengan prinsip syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang riba dan bunga dalam ekonomi Islam. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi riba. Riba secara etimologi artinya adalah bertambah banyak. Secara umum, riba artinya adalah bertambah secara komutatif ataupun kualitatifnya. Jenis-jenis riba ada dua, yaitu riba jual beli dan riba utang piutang. Riba utang piutang yaitu riba qard dan riba jahiyah. Riba jual beli yaitu riba qard dan nasi'ah. Sekilas fatwa ulama tentang bunga bank, yaitu Nahdlatul Ulama dan Lajnah Bahasu Masail mengatakan bunga bank adalah haram, halal, dan subah. SPP Muhammadiyah, Fatwa Majelis Taklim Muhammadiyah mengatakan bunga bank adalah haram.
banyak ulama yang berpendapat mengatakan ada yang halal, ada yang haram, dikarenakan polemik ulama seputar bunga bank tidak lepas dari muamalat di mana mengatur tentang nas tidak dilakukan secara rinci dan jelas. Inti dari persoalannya pada perbedaan menentukan iklan hukum seputar riba. Sebagai ulama memakai riba tambahan dan ada juga sebagai ulama memakai riba pemudaratan. Oleh karena itu banyak ulama yang tentang bunga bank berpendapat yang berbeda. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjual dan pembeli. Para ulama sendiri sepakat kalau misalnya jual beli itu dilakukan oleh orang yang mukallaf atau orang yang sudah balik. Mukallaf sendiri ialah sebutan bagi orang yang sudah terikat dengan syariat. Maksud dari mukallaf itu seperti dia bisa memegang tanggung jawabnya dan perbuatannya. Dan hal ini juga berbeda kalau misalnya transaksi jual beli itu dilakukan oleh orang yang belum mukallaf ataupun balik. Para ulama juga berpendapat seperti Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Mereka berpendapat bahwa tidak sah transaksi jual beli itu jikalau orang yang transaksi itu belum mukallaf ataupun balik. Tentu saja ini bertentangan dengan pendapat dari Imam Hanafi dan Imam Ahmad. Mereka menyatakan bahwa anak kecil sudah pintar transaksi di bawah pengawasan orang tua ataupun wali, maka transaksi jual beli tersebut akan sah. Artinya, semua transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil tersebut masih di bawah pengawasan kendali orang tua ataupun wali dari anak kecil tersebut. Ada beberapa batasan transaksi yang menjadikan transaksi tersebut sah ataupun tidak sah. Yang pertama itu maisir. Maisir sendiri dalam bahasa artinya gampang ataupun mudah. Menurut istilah, maisir sendiri ialah gampang memperolehnya tanpa kita harus bekerja keras. Dan menurut istilah sendiri, maisir itu berarti kita memperolehnya dengan gampang tanpa harus bekerja keras. Maisir sendiri sering dikaitkan dengan perjudian karena perjudian sendiri tidak memerlukan kerja keras tapi keuntungannya itu cukup besar. Yang kedua adalah garar. Garar sendiri menurut bahasa adalah pertaruhan. Mereka juga menyatakan bahwa garar bermaksud untuk syak ataupun keraguan. Setiap transaksi barang yang belum jelas ataupun di luar kendali ataupun kuasanya. Yang ketiga haram. Ketika barang yang dijual belikan itu haram, maka hukumnya tidak sah. Misalnya kamar dan sebagainya. Yang keempat adalah riba. Riba sendiri sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan ayat-ayat yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bertahap, dari peringatan yang halus hingga peringatan yang sangat keras. Dan yang terakhir adalah batil. Di dalam Islam kita harus menjunjung tinggi kejujuran dan tidak boleh ada kezaliman. Di sini kita harus sama-sama rela, adil, dan sesuai dengan takaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat jual beli dan barang yang diperjualbelikan. Untuk syarat-syarat jual beli yang pertama yaitu ada orang yang berakad. Orang yang berakad itu yang pertama harus balik atau dewasa. Artinya dia sudah paham dan mengerti tentang transaksi jual beli. Dan yang kedua, orang tersebut harus berakal sehat atau tidak gila, agar saat ia melakukan transaksi jual beli tidak merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain. Selanjutnya yaitu syarat yang berkaitan dengan harga barang. Yang pertama, kabul harus sesuai dengan ijab. Ijab sendiri yaitu pernyataan penjual barang, sedangkan kabul adalah perkataan pembeli barang. Yang kedua,
ada kesepakatan antara penjual dengan pembeli mengenai harga atau ukuran suatu barang. Yang ketiga, akad tidak dikaitkan dengan suatu yang tidak ada hubungannya dengan akad. Misalnya, buku ini akan saya jual dengan harga 10.000 jika saya mempunyai uang. Itu tidak diperbolehkan. Dan yang terakhir, akad tidak boleh berlangsung lama karena itu masih terikat dengan suatu perjanjian atau terikat dengan sebuah janji. Lalu, di sini ada barang yang diperjualbelikan. Untuk barang yang diperjualbelikan, yang pertama, barang yang dijual ada atau tidak ada di tempat. Untuk barang yang ada, itu contohnya seperti kita belanja di pasar. Kita dapat melihat barang tersebut ada di depan mata kita. Sedangkan untuk barang yang tidak ada di tempat, itu seperti kita belanja online. Yang kedua, barang yang dijual memiliki manfaat. Maksudnya, barang yang kita beli itu memiliki manfaat untuk kita atau sebagai pembeli. Yang ketiga, barang yang dijual adalah milik penjual atau milik orang lain yang dipercayakan kepadanya. Yang terakhir, barang yang dijual dapat diketahui dengan jelas baik ukuran, bentuk, dan sifat oleh penjual dan pembeli. Di sini saya akan menjelaskan tentang jual beli menurut Islam perspektif Abdul Ar-Rahman. Jual beli secara bahasa adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu atau mukhabilat syai'i bi syai'i. Adapun definisi jual beli menurut fuqaha yang dikutip oleh Abdul Ar-Rahman adalah menukarkan sesuatu dengan harga. Pemahaman ini didasarkan pada firman Allah surah Yusuf ayat 20 yang artinya, dan jualah dengan harga. Yang pertama ada hukum jual beli. Abdul Ar-Rahman dalam karyanya mengatakan bahwa hukum jual beli bersifat kondisional, yakni bisa al-ibadah atau boleh, wajib, haram, dan mandub atau sunnah. Al-ibadah merupakan hukum dasar dalam jual beli, yakni jual beli hukumnya netral. Karenanya bisa jatuh ke makruh, sunnah, wajib, dan bisa juga haram, bergantung latar belakangnya. Seseorang melakukan transaksi dengan tidak bermaksud apa-apa, hanya sekedar iseng, hal itu dihukumi al-ibadah. Yang kedua, rukun jual beli. Abdul Ar-Rahman dalam karyanya mengatakan bahwa rukun jual beli itu berjumlah 6, yaitu sigat, akid, makhud, alaih, dan jumlah dipahami olehnya. Karena setiap satu rukun itu pada dasarnya 2. Misalnya sigat. Di dalam sigat ini ada 2, yaitu ijab dan kabul. Demikian juga dengan akid atau orang yang akad. Di dalamnya terdiri dari penjual dan pembeli. Juga makhud alaih atau barang yang diperjualbelikan. Di dalamnya ada 2, yaitu memberi dan menerima. Sigat dipahami oleh Abdul Ar-Rahman bisa dengan kata-kata atau dengan perbuatan atau tindakan. Di antara syarat pada akid adalah mumayyij. Dalam artian kebahasaan mumayyij adalah orang yang bisa membedakan sekalipun dia masih anak-anak. Abdul Ar-Rahman menjelaskan barang yang diperjualbelikan atau makhud alaih. Menurutnya, syarat barang yang diperjualbelikan harus suci. Untuk itu, barang yang najis tidak sah diperjualbelikan.